Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Maya Rayungsari, SSI, MSI, kami dari kelompok 2 yang beranggota Andini Ida Murdani, Anindita Ferliana Ridhoi, Yuli Indrianis, Zidni Ilma, dan Dwi Nurhayati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama, buatlah tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran dari data jenis kelamin siswa. A. Tabel frekuensi dari data jenis kelamin siswa. Berikut adalah tampilan dari tabel frekuensi jenis kelamin siswa, di mana jenis kelamin perempuan frekuensinya 19 dengan persentase 63%. Kemudian jenis kelamin laki-laki frekuensinya 11 dengan persentase 37%. Total frekuensi 30 dan total persentase 100%. Yang B, diagram batang dari data jenis kelamin siswa. Berikut adalah tampilan dari diagram batang jenis kelamin siswa, di mana yang berwarna pink adalah perempuan dan biru adalah laki-laki. Frekuensi untuk perempuan 19 dan laki-laki 11. Untuk yang C, diagram lingkaran dari data jenis kelamin siswa. Berikut adalah tampilan dari diagram lingkaran dari data jenis kelamin siswa, di mana yang berwarna pink adalah perempuan dengan persentase 63% dan yang berwarna biru adalah laki-laki dengan persentase 37%. Untuk soal yang nomor 2, buatlah tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram lingkaran dari data tempat tinggal siswa. Yang pertama, bisa dilihat dari tabel tempat tinggal siswa. Yang pertama Bugul Kidul dengan frekuensi 6, persentasenya 20%. Yang kedua Purworejo, frekuensinya 9 dengan presentasi 30%. Yang ketiga Gadingrejo dengan frekuensi 8, persentasenya 27%. Dan yang terakhir Panggungrejo dengan frekuensi 7, persentasenya 23%. Maka jumlah frekuensi 30 dan persentase 100%. Untuk yang kedua bisa dilihat diagram batang dari data tempat tinggal siswa. Yang berwarna biru adalah Purworejo dengan persentase 9, dan yang warna merah Panggungrejo dengan 7 anak. Gadingrejo berwarna putih dengan 8 anak, dan yang berwarna ungu Bugul Kidul dengan 6 anak. Yang ketiga diagram lingkaran dari data tempat tinggal siswa. Bisa dilihat dari gambar diagram lingkaran. Yang berwarna merah Panggungrejo dengan 23%, yang berwarna biru Purworejo dengan 30%, dan yang berwarna putih Gadingrejo 27%, dan Bugul Kidul dengan persentase 20%. Nomor 3, tabel kontingensi dari data jenis kelamin dan tempat tinggal siswa. Jenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Bugul Kidul ada 3 orang, dan jenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Bugul Kidul ada 3 orang. Jadi total laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal di Bugul Kidul ada 6 orang. Laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal di Purworejo ada 9 orang. Laki-laki dan perempuan bertempat tinggal di Gadingrejo ada 8 orang. Dan laki-laki perempuan bertempat tinggal di Panggungrejo ada 7 orang. Jumlah semua laki-laki yang bertempat tinggal di Bugul Kidul, Purworejo, Gadingrejo, Panggungrejo ada 11 orang. Dan jumlah perempuan yang bertempat tinggal di Bugul Kidul, Purworejo, Gadingrejo, Panggungrejo ada 19 orang. Jadi total semua laki-laki dan perempuan ada 30 orang. Soal nomor 4 yaitu tabel distribusi frekuensi dari data nilai ujian masuk siswa. Untuk pertama yaitu mencari rank.
Untuk mencari rank sama dengan R sama dengan X max dikurangi X min. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 97 dikurangi 56 sama dengan 41. Untuk menentukan banyak kelas, yaitu K isomorfik 1 tambah 3,3 log N, K isomorfik 1 tambah 3,3 log 30, K isomorfik 1 tambah 4,87, K isomorfik 5,87. Jadi K sama dengan 6. Untuk menentukan panjang kelas interval, yaitu P sama dengan R per K sama dengan 41 per 6 sama dengan 6,8 dibulatkan menjadi 7. Jadi panjang kelas interval data nilai ujian masuk yaitu 7. 5. Di sini pada nomor 5 kita disuruh membuat histogram dari data nilai ujian masuk siswa. Sebelum membuat histogram, kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa itu range-nya panjang kelas dan panjang kelas interval untuk mengetahui tepi bawah setiap kelas dan tepi atas setiap kelasnya. Pada nomor sebelumnya, kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi sehingga kita tinggal mencari tepi bawah dan tepi atas setiap kelasnya. Misalnya, untuk kelas yang pertama nilai masuknya 56 sampai 62. Tepi bawahnya yaitu 55,5 dan tepi atasnya 62,5. Frekuensinya 1. Kemudian untuk kelas yang kedua, nilai ujian masuknya antara 63 sampai 69. Frekuensinya 3. Tepi bawahnya 62,5, tepi atasnya 69,5. Begitu juga untuk kelas selanjutnya 70 sampai 76 hingga kelas 91 sampai 97. Sama, yaitu tepi bawahnya 90,5 dan tepi atasnya 97,5. Frekuensinya 6. Sehingga tabel frekuensinya seperti pada gambar. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, tabel distribusi frekuensi dari data nilai tes IQ siswa. Untuk membuat tabelnya, yang pertama kita harus menentukan rank. Rank atau dapat disimbolkan dengan R besar. Rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya diketahui yaitu 120 dan nilai terendahnya yaitu 96. Maka 120 dikurangi 96 hasilnya yaitu 24. Yang kedua yaitu kita mencari banyak kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya yaitu jumlah data yang telah diketahui. K sama dengan 1 plus 3,3 log 30. 30 yaitu jumlah data yang sudah diketahui. K sama dengan 1 plus 4,87. K sama dengan 5,87. Jika dibulatkan, maka K menjadi 6. Yang ketiga yaitu kita mencari panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rank dibagi banyak kelas. Diketahui ranknya tadi 24 dan banyak kelasnya tadi yaitu 6. Maka dibagikan 24 dibagi 6 hasilnya yaitu 4. Maka panjang kelas intervalnya yaitu sama dengan 4. Kemudian kita menyusun beberapa kelas dan menentukan frekuensinya. Kemudian kita mencari frekuensi relatif dengan cara jumlah semua data frekuensi dibagi dengan frekuensi kelas tersebut, maka akan menghasilkan frekuensi relatif. Kemudian mengubahnya ke persen dengan cara dikalikan dengan 100%. Maka jadilah tabel distribusi yang berisikan tentang nilai IQ tes siswa, frekuensi relatif, dan persentase. Yang terakhir yaitu nomor 7, histogram dari data nilai tes IQ siswa. Langkah pertama yaitu kita mencari batas bawah dari setiap kelas-kelas interval tersebut. Caranya, sebagai contoh kita mengambil kelas pertama yaitu nilai antara 96 sampai 99. Kita ambil angka awal yaitu 96, kemudian dikurangkan dengan 0,5. Akan menghasilkan 95,5. Maka 95,5 tersebut merupakan batas bawah dari kelas tersebut. Begitupun dengan kelas-kelas selanjutnya dikurangkan dengan 0,5. Setelah kita mengetahui batas bawah dari kelas-kelas tersebut,
Langkah kedua yaitu kita membuat garis vertikal yang berisikan tentang frekuensi dan garis horizontal yang berisikan nilai tes IQ siswa. Tetapi yang dituliskan pada nilai tes IQ siswa yaitu batas bawah dari setiap kelas. Kemudian jika sudah tergambar frekuensi dan nilai tes IQ siswa batas bawahnya, kemudian kita tinggal menggambar garis-garis yang menyesuaikan nilai dan frekuensinya. Kemudian akan menjadi histogram dari data nilai tes IQ siswa. Sekian penjelasan mengenai tabel, diagram, serta histogram dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.